Kedengaran lah suara Ibu? Nggih, Bu. Kedengaran, Bu. Share screen-nya, Pang, kedengaran? Kelihatan? Nggih, Bu. Nggih, kelihatan. Jadi Ibu menjelaskan tentang materi ketakinggaan. Ini kelihatan? Masih kelihatan lah? Share screen-nya. Kelihatan, Bu. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Ini dari buku online. Buku online yang kemarin modulnya Ibu ada letakkan di Google, di Mading. Nah, kita sudah belajar tentang limit trigonometri biasa, sudah membahas tentang soal 1 sampai 10, bagaimana caranya mengubah bentuk sehingga soal limit bisa diselesaikan. Itu namanya kemarin adalah limit fungsi aljabar trigonometri. Sekarang kita membahas topik kedua, yaitu limit di ketakinggaan. Nah, sebenarnya limit ketakinggaan ini sederhana aja, mudah aja. Ada cara ringkasnya. Takhingga, lambang takhingga itu ini angka 8 berbalik itu takhingga namanya. Biasanya angka 8 atau S berapa itu takhingga. Jadi limit X menuju takhingga. Takhingga itu sampai ke ujung, sampai panjang. Artinya X-nya itu panjang, tidak terbatas. X-nya tidak ada. Kalau X menuju 5 berarti ada angka 5 di sana. Tapi kalau X menuju takhingga itu berarti menuju sesuatu bilangan yang tidak berhingga, tidak diketahui. Nah, dicari nilai limitnya. Jadi ada caranya sama. Caranya bisa dengan substitusi langsung. Dengan substitusi langsung di buku kalian kemarin juga yang satu pertemuan hari Senin kah, itu Ibu jelaskan bahwa jika X berpangkatnya ganjil, maka yang dilihati nilainya itu X-nya menuju takhingga kah? Kan takhingga dan negatif takhingga itu berbeda. Ada X menuju positif takhingga, ada X menuju negatif takhingga. Kalau positif takhingga ke kanan, kalau negatif takhingga ke kiri. Jadi kalau menentukan nilainya apakah dia takhingga, negatif takhingga kah ataukah 0, itu hanya dengan melihat pangkat X apakah ganjil kah genap. Kalau pangkatnya ganjil, misalnya X pangkat 5 itu ganjil, maka X pangkat limit X menuju takhingga. Tetapi limit X menuju negatif takhingga dari X pangkat 5 itu negatif takhingga. Itu kemarin sudah Ibu jelaskan dengan video. Kemudian juga bila pangkatnya genap, mau dia negatif takhingga kah, mau menuju positif takhingga kah, tetap sama, yaitu takhingga. Tetapi jika dia per di atas konstanta, di bawahnya X berpangkat, maka itu selalu jawabannya adalah 0. Itu di buku bisa dilihat, kemudian contohnya juga sudah Ibu jelaskan. Yang mau Ibu jelaskan hari ini adalah bagaimana limit ketakhinggaan yang rasional, pecahan. Yang par, ada pembilang, ada penyebut, fungsi aljabar rasional. Jadi seperti ini contohnya. Nah, limit X menuju takhingga, X kuadrat kurang 2X plus 3 per X plus 3. Ini di sini. Untuk menentukan nilai limitnya, maka kita caranya dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Kita lihat di soal. Ini pangkat tertingginya di atas X pangkat 2. Di bawah X pangkat 1. Nah, berarti semua soal ini kita bagi dengan X pangkat 2, karena X pangkat 2 pangkat tertinggi. Ini, X pangkat 2 bagi X pangkat 2, dikurang 2X per X pangkat 2, tambah 3 per X pangkat 2, per X pangkat 2, tambah 3 per X.
Hasilnya X kuadrat per X kuadrat kan 1. 2X per X kuadrat 2 per X. Ini 3 per X kuadrat. Ini 1 per X. Ini 3 per X. Dari sana, dari sini, kita lihat yang ini untuk X menuju tak hingga dari di atas konstanta, di bawah X berpangkat itu pasti 0. Ini 0, ini 0. Ini 0, ini 0. Maka jawabannya 1. 1 dibagi 0, di bawah kan 0 per 0, 0. 1 per 0 itu tak hingga. Tetapi kalau 0 per 1 itu tidak boleh. Tidak ada nilai 0 per 1. Tapi kalau 1 per 0 jadi tak hingga. Nah, kalau 0, kalau 0 per 1, 0 jawabannya. 1 per 0, ini kalau limit dia tak hingga. Tapi kalau 0 per 0, misalnya jawaban hasil akhirnya 0 per 0, itu tak tentu tidak ada. Nah, di atas pangkat tertingginya lebih besar daripada yang di bawah. Sekarang kita lihat contoh 2. Contoh 2 itu pangkat X-nya ini lebih kecil dibanding yang di bawah. Yang di atas ini pangkat X-nya 1, yang di bawah pangkat X-nya 2. Tetapi menyelesaikannya sama. Kita tetap membagi dengan X berpangkat yang lebih besar. Bentarlah, ada terus. Halo, Assalamualaikum. Apa? Ini aku itu tahu nggak pustakaan yang di drive bersama tuh di bagian RPP yang boga tuh, nah aku tuh salah termasuk akad nih. Oh, kenal nafsan lah, lagi mengajar. Oke. Ya. Oke, ya. Maaf, jadi ada intermezzo sedikit. Jadi nih, soal nomor 1 bedanya dengan soal nomor 2. Ulangi, nomor 1 itu pangkatnya lebih besar dibanding yang di bawah. Pangkat yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Maka hasilnya per 0. 1 per 0. Hasilnya tak hingga. 1 dibagi 0 itu tak hingga untuk limit. Kemudian yang ini pangkat nomor 2 itu yang di atas lebih kecil dibanding yang di bawah. Di atas pangkatnya X pangkat 1, di bawah X pangkat 2. Jadi ini masing-masing dibagi dengan pangkat tertingginya. Dibagi pangkat tertingginya, maka ini sama 2X per X kuadrat 2 per X. 3 per X kuadrat 3 per X kuadrat. Ini 3X kuadrat per X kuadrat 3. Ini 5X per X kuadrat 5 per X min 2 per X. Ini 5X per X kuadrat. Jadi ini sama. Jadi ini sama hasilnya 0, di sini 0, di sini 3, di sini 0, di sini 0, hasilnya 0 per 3. Maka 0. Nah, itu satu kriteria. Jadi ketentuannya seperti ini. Jika M itu adalah pangkat yang di atas, lebih besar daripada P itu pangkat yang di bawah, penyebut, maka hasil limit X menuju tak hingganya pasti tak hingga. Jika M kurang dari P, artinya M ini pangkat yang di atas lebih kecil daripada P ini pangkat yang di bawah, maka limit Fx X menuju tak hingganya pasti 0. Jadi dua macam itu tinggal dilihat di pangkatnya aja. Apakah dia lebih besar, apakah lebih kecil. Tetapi kalaunya sama, nah, kalaunya sama, kita cuma ini 3X pangkat 4 tambah 2. Di sini 3 min 5X pangkat 4. Ini sama X pangkat 4 pangkat tertingginya. Itu dengan membagi dengan X pangkat 4 masing-masing. Dengan membagi semuanya dengan pangkat tertinggi. Maka dihasilkan ini 3X pangkat 4 bagi X pangkat 4, 3. 2 per X pangkat 4, 0. 3 per X pangkat 4, 0. Kurang 5X pangkat 4 per X pangkat 4, min 5. 3 plus 0 per 0 min 5 kan min 3 per 5, negatif 3 per 5. Berarti dari sini bisa disimpulkan bahwa bilanya sama pangkat yang di atas dengan pangkat yang di bawah, maka yang diambil adalah koefisien pangkat tertingginya saja. Angka yang di depan pangkat tertingginya saja. Jadi abaikan bilangan-bilangan yang lainnya. Bisa diabaikan bilangan-bilangan yang lainnya. Jadi ini ketentuannya. Jadi ini M sama dengan P, maka limit Fx M menuju P hingga A1 per B1. Artinya A1 nih koefisien dari pangkat tertinggi yang milik M, B1 koefisien dari pangkat tertinggi milik
P. Jadi 3 ketentuan itu aja. Jadi sangat mudah dipelajari, kira-kira sangat mudah diingat. Supaya kita ingat. Nah, supaya ingat di sini. Contoh ini. Ini. Oh, yang ini aja yang lebih sederhana. Yang ini nomor 4. Nomor 3. Di atas 3x. Di bawah 9x kuadrat plus x plus 1. Ini pangkatnya lebih besar yang di atas kah? Lebih kecil kah? Lebih besar yang di bawah. Lebih besar yang di bawah, artinya yang di atas kurang dari yang di bawah pangkatnya kan? Berarti jawabannya yang mana? Antara 2 aja. Karena ini berbeda, pangkatnya berarti antara 2, kalau tidak tak hingga 0 jawabannya. Siapa yang tahu? Karena itu lebih kecil, yang di atas lebih kecil. Apa jawabannya? Siapa yang tahu? Sandi Najmi tahukah? Jawabannya Pak Azhar. Gaisa. Nomor 3 ini apa kira-kira jawabannya Gaisa? 0 kah atau enggak? Halo? Jadi apa yang nomor 3 jawabannya? Ini masih tak keluar ke Ibu nih. Masih kelihatan lah share screen Ibu lah. Kelihatan, Bu. Hilang. Hilang. Oh, ini gara-garanya Ibu tadi membuka di HP lagi pas bentar. Gara-garanya buka 2 akun. Oke. Kelihatan lah. Ini kelihatan? Belum? Kelihatan, Bu. Sudah kelihatan kah? Share screen Ibu kelihatan soal. Nah, yang nomor 3 nih kira-kira apa jawabannya? Ada lagi, Bu. Hilang lagi. Hilang lagi kah? Nah, kelihatan lah. Halo? Belum ada, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan? Belum. Kelihatan, Bu. Kelihatan jelas? Kelihatan. Oh iya. Ternyata di laptop sama di HP tidak bisa saling dua-duanya jalan. Kayak Pak, yang nomor 3 tahu jawabannya 0 kah atau enggak?
Kan tadi cuma ada 3 kriteria. Bila pangkat di atas lebih tinggi daripada pangkat di bawah, maka hasilnya tak hingga. Bila pangkat di atas lebih kecil atau kurang dari pangkat yang di bawah, maka hasilnya 0. Jika pangkat yang di atas sama dengan pangkat yang di bawah, maka hasilnya adalah koefisiennya. Nah, sekarang cek nomor 3 ini. Ini apa jawabannya? Siapa yang... Nol lah, Bu. 0, Bu. 0 hasilnya. Iya, 0. Karena pangkat di atas lebih tinggi daripada pangkat yang di bawah. Abaikan aja yang lain-lain ini. Gak ada masalah. Yang penting kita melihat, oh pangkatnya yang di atas lebih kecil dibanding bawah. Jadi hasilnya pasti 0. Kalau pangkat yang di atas lebih besar, pasti hasilnya. Sekarang kalau yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, itu tak hingga. Yang nomor 4. Pangkat tertingginya berapa? X pangkat berapa? X pangkat 5. X pangkat 5 ya. Jadi pangkat tertingginya adalah X pangkat 5. Maka jawabannya adalah 0. 3. jika hasil X pangkat tertingginya sama di atas dan di bawah, maka nilai limitnya adalah koefisien atau bilangan di depan pangkat tertinggi. Sekarang bilangan di depan pangkat tertinggi berapa? 2. 6 dan 2. 6 dan 2. Berarti 6/2. Jawabnya 3. 3 ya. Nah, itu jadi ini kalau kita lihat walaupun ini tempatnya di tengah, tapi yang paling tinggi itu adalah X pangkat 5. Yang di bawah juga X pangkat 5 yang paling tinggi. Maka hasilnya adalah tinggal lihat di pangkat tertinggi itu di depannya, angkanya di depannya koefisiennya berapa? 6. Di bawah koefisiennya berapa? 2. Berarti 6/2, 3. Abaikan aja yang lain-lainnya, tidak masalah. Jadi mau sepanjang apa soalnya, ingat itu 3 kriteria itulah. Paham? Paham, Bu. Ya. Paham. Jadi 3 kriteria bila pangkat yang di atas lebih besar. Sekarang lihat yang nomor 2. Nah, nomor 2 nih pangkat yang di atas kira-kira berapa paling tinggi? Yang di bawah paling tinggi, Bay. 4. X pangkat 4. Ya, yang di bawah X pangkat 4 kelihatan. Yang di atas belum kelihatan. Jangan langsung X pangkat 3. Ini kan kali. Berarti harus dikali. Kalau ini kan masih kecil, 2x kali 1. 2x kali x, 2x kuadrat. 3x pangkat 3 kali 1, 3x pangkat 3. Yang pangkat tertingginya ini. Min 3x pangkat 3 kali x. Jadi berapa? Min 3x pangkat 4. berpangkat berapa di atas? Yang paling tinggi berpangkat 4. 4. Nah, ya X pangkat 3 kali X kan X pangkat 4. Di bawah juga X pangkat 4. Berarti jawabannya adalah berapa? 3/2. Negatif 3/2 lah, negatif. Karena di sini negatif. Nih, negatif 3 kali X. Negatif 3X pangkat 3 kali X. Berarti negatif 3X pangkat 4. Yalah. Jadi di sini min 3/2 jawabannya. Paham? Jadi harus kita kalikan lah. Kalikan ini. Min 3X pangkat 3 kali X. Bisa lah dimengerti? Bisa lah dimengerti nomor 2 jawabannya. Pahmi, kayak apa Pahmi? Bisa, Bu. Ya. Dinda Luciana.
Paham lah yang nomor 2 penjelasan Ibu? Halo? Mana orangnya nih? Salah, Dinda. Insya Allah. Ya, insya Allah. Yang nomor 1, Bang. Kembali ke nomor 1. Nomor 1 jawabannya apa? Siapa yang tahu? Nomor 1. Jadi kita mulai 4, 3, 2, 1 tadi. Nih, nomor 1. Limit X menuju tak hingga 3X min 2 berpangkat 3 per 4X plus 3 berpangkat 3. Siapa yang tahu jawabannya? B, Bu. Apa jawabannya? Siapa yang jawab tadi? Paris kah? Apa jawabannya, Paris? B. 27 per 64. B. 27 per 64. Ya, benar. Jadi dia karena ini 3-nya berpangkat 3, koefisiennya kan X-nya kan pangkatnya sama. Ini X pangkat 3 paling tinggi yang di atas. Yang di bawah juga X pangkat 3 paling tinggi. Karena dia sama, maka kita ambil koefisiennya. Tapi karena koefisiennya ini berpangkat 3 juga, jadi 3 kali 3 kali 3, 27. 4 kali 4 kali 4, 64. Jadi jawabannya B. Adakah pertanyaan? Jelas aja lah suaranya, gambarnya, kemudian share screen-nya, penjelasan Ibu, jelas aja kah? Dengan live chat ini. Jelas, Bu. Bu. Ibu Ulun anak Betakun. Ya, Cindy, silakan. Jadi lo yang nomor 1 tuh 3X kurang 2 pangkat 3. Berarti yang dihitung tuh 3X aja lah, Bu. Karena yang kita perhatikan sebenarnya bisa dihitung semua. Tapi untuk soal-soal pilihan ganda kan biasanya kita perlu kecepatan. Perlu kecepatan, kemudian ketepatan. Yang penyelesaian limit di ketakhinggaan sudah Ibu jelaskan bahwa kita cuma memperhatikan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi dari apa? Dari X. Jadi karena ini X yang kita lihat, ini pasti berpangkat 3 yang paling tinggi. Walaupun nanti dihitung 3X min 2 kali 3X min 2 kali 3X min 2. Atau 3X berpangkat 3 kurang 3X pangkat 2, 2. Pengali-pengali seperti itu kelihatan panjang. Tapi kalau kita menyelesaikan jadi sia-sia. Karena yang kita lihat aja kan pangkat tertingginya aja. Berarti otomatis yang 3X ini aja yang kita perhatikan. Nah, sama di bawah juga 4X aja kan perpangkatan itu seperti itu. Yang paling besar itu yang dipangkatkan lebih dulu. Jadi yang di depan ini kan yang ada X-nya berpangkat pasti paling besarnya X pangkat 3. Yang di bawah pun pasti paling besarnya X pangkat 3 juga. Yang lain nanti paling ada X kuadrat, ada X, ada konstanta. Jadi seperti itu. Pahamlah? Ini Ibu memberikan sebenarnya cara cepatnya aja. Kalau cara yang panjangnya ya kita uraikan satu persatu. Karena ini soalnya pilihan ganda dan limit ketakhinggaan ini seperti itu hasilnya, tidak masalah. Jadi tidak masalah kalian menyelesaikan dengan cara-cara ringkas seperti itu. Karena akan menjadi sangat panjang bila kita menyelesaikan dengan menyelesaikan secara aljabar. Benar-benar secara aljabar akan jadi panjang. Padahal hasil akhirnya yang diperhatikan cuma X berpangkat tertingginya aja. Paham lah, Cindy? Bu, paham. Terima kasih. Ya, jadi semuanya yang penting, kalau soal-soal pilihan ganda nanti misalnya ujian atau tes apa, tes PNS kah, atau ujian nasional, walaupun ujian nasional tidak ada, ujian madrasah. Kalau soal-soal pilihan ganda, soal 40 dengan waktu 2 jam, itu kita harus bisa mana trik-triknya.
Itu bisa kita dapatkan kalau kita sudah menyelesaikan teori-teorinya. Jadi seperti itu. Sama satu lagi masalah limit. Masalah limit ini. Nah, soal yang mengandung tanda akar seperti ini. Ini bila mengandung tanda akar X menuju tak hingga dengan tanda akar, maka kita menyelesaikannya dengan cara yang panjang itu adalah dengan mengalihkan akar sekawan seperti ini. Jadi akar X kuadrat plus 2X min 3 tambah. Kenapa tambah? Karena di sini kurang. Bila kurang sekawannya itu tambah. Tambah akar X plus 2 per dengan bilangan yang sama. Artinya ini cara aljabar ini dikalikan dengan satu. Dikalikan 1 kan tidak merubah apa-apa. Tapi 1 itu wujudnya adalah sekawannya. Bilangan yang sama tetapi lawannya. Bila min jadi plus, bila plus jadi min. Nah, akhirnya diselesaikan dengan pengali biasa. Akar kali akar, hilang akarnya. Kurang akar X plus 2 kali akar X plus 2, hilang akarnya. Diselesaikan lagi di bawah. Di bawah tetap, misalnya di atas ketemulah X kuadrat plus X min 5 disederhanakan. Kemudian dibagi pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Jadi semuanya dibagi X kuadrat. Karena di dalam tanda akar, X kuadrat itu masuk ke akar jadi X pangkat 4. X pangkat 4, X pangkat 4. Dari sini akhirnya tetap sama 1. Bilanya pakai ada konstanta di atas, ada X di bawah itu 0. 5 per X kuadrat 0. Semuanya asal ada konstanta, ada X berpangkat itu 0. 0, 0. 1 plus 0 min 0. Kemudian 0 tambah 0 kurang 0. Tambah 0 plus 0. Jadi hasilnya 1 per 0. Tak hingga. Jadi soal-soal yang mengandung tanda akar itu cara panjangnya seperti itu. Kalikan akar sekawannya. Tapi ada cara ringkasnya. Asal dengan memenuhi ketentuan tertentu. Ini. Nah, ini cara yang bila kita menemukan limit X menuju tak hingga, kemudian ada bentuk akar, polanya sama. Di sini AX kuadrat tambah BX tambah C, dikurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Maka yang kita lihat hanya koefisien di tengah ini B, kurang koefisien yang di tengah ini Q, per 2 akar akar koefisien X kuadrat. Biasanya akarnya ini di depannya ini harus sama dulu. Jadi A dan P harus sama. Jadi seperti itu. B min Q per 2. Ini mempermudah atau memperingkas jawaban yang ini. Sama ini nah. Limit X menuju tak hingga akar 4X kuadrat min 4X tambah 5 misalnya. Kurang akar 2X plus 1 kuadrat. Karena ini masih belum baku, kita uraikan dulu. Dapatlah 2X plus 1 dikuadratkan ini 4X kuadrat tambah 4X plus 1. Jadi limit X menuju tak hingga akar 4X kuadrat min 4X plus 5 dikurang akar 4X kuadrat tambah 4X plus 1 ini. Kalau kita selesaikan dengan mengalihkan akar sekawan panjang. Tapi kita bisa selesaikan sampai sini dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, kita lihat B-nya yang mana? B-nya min 4. Q-nya yang mana? Q-nya 4. Oh, min 4, min 8. Min 8 per 2 akar A. A-nya yang mana? A-nya di depan X kuadrat. Ini 4. Oh, akar 4. 2 akar A itu kan 2 akar 4. Akar 4 kan 2. 2 kali 2, 4. Berarti jawabannya adalah min 8 per 4. Berarti jawabannya min 2. Nah, kita bisa menghemat waktu bila kita menggunakan langkah atau rumus yang ringkas seperti ini untuk menyelesaikan bentuk akar. Jadi Ibu tidak, walaupun ini tidak merekomendasikan dengan cara langkah-langkah yang panjang, namun kalian setidaknya sudah pahamlah bahwa itu memang didapatkan dari langkah-langkah panjang seperti ini. Tapi Ibu membenarkan aja kalau kalian menjawab dengan cara ringkas seperti ini. Kira-kira adakah pertanyaan? Nanti baru kita kembali ke buku. Kembali ke buku yang sudah kita, ini kan modul, kalian bisa download sendiri. Buku sama di limit di ketakhinggaan juga.
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tidak hadir ke 12 MIPA 3? Aspaf Karina, Bu. Itu apa kabarnya? Kering. Izin. Oh, iya. Izin kenapa? Ada yang tanyakan kah? Ini kira-kira kayak apa kualitas gambar atau kualitas ininya, share screen-nya tadi. Kalau pakai live chat seperti ini. Bisa dipahami atau anulah. Ada pertanyaan kena? Limit diketak hinggaan? Silakan kalian cerna dulu. Setelah ini ya, Ibu tutup live chatnya. Tidak perlu lama-lama kita. Kalian buka lagi. Buka apa yang Ibu jelaskan tadi. Pahami. Kemudian bandingkan juga dengan yang di buku. Nanti kita diskusi lagi. Kita lanjutkan di grup. Ibu sudahi dulu live chatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.